bertemu kembali di sekolah minggu online ya Bu Tere. Iya. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap sehat, Semangat dan sukacita. Kita ulang aja ya Bu. Mungkin anak-anak sudah lupa syalam dari sekolah minggu waktu online ya Bu. Ya. Kita tetap semangat, sehat dan bersukacita. Ya. Ini hari ini sudah hari Minggu. Anak-anak apakah sudah persiapan untuk ibadah pada hari ini, hari Minggu? Betul, tapi sebelum kita mulai acara sekolah minggu kali ini, kita akan buka dulu ya Bu Tere. Mari kita berdoa dulu. Buka dengan doa dulu sebelum acara sekolah minggu dimulai. Siap. Anak-anak, doa pembukaan saat ini akan dibawakan oleh teman kita Lea. Lea, silakan. Kita akan doa. Monggo Lea, silakan. Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali. Terima kasih karena kita boleh kembali memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih buat hari yang indah. Dan saat ini kami siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Mari Bapa, saat ini biarlah Engkau yang beracara. Dan sebelumnya mari kita berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di dalam bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu di rumah secara online. Dengan apa pesan kalau sekolah minggu di rumah? Bu Indah mungkin bisa menjelaskan? Anak-anak harus menyiapkan Alkitabnya dulu ya. Boleh Alkitab, boleh Alkitab. Jangan lupa persembahan Bu Tere. Ya, amplop persembahan yang nanti disiapkan dulu. Yang penting Bu Tere apa? Kalau sekolah minggu di rumah jangan lupa mandi. Jangan bangun tidur langsung ibadah. Jangan, tetap harus juga mandi. Belum mandi kok sudah ibadah. Tetap mandi. Terus setelah itu juga berpakaian yang rapi. Dan tidak mainan. Tidak boleh mainan. Tetap fokus dengan ibadah hari Minggu ini dengan mengucapkan syukur. Sehingga Tuhan Yesus juga senang dalam kepada kita. Tidak boleh makan Bu Tere. Biasanya kan anak-anak sambil ngemil, tidak boleh. Pokoknya anak-anak tetap harus fokus mendengarkan firman Tuhan nantinya. Boleh Bu Tere. Nah, biar anak-anak semangat ya Bu. Nah, kita semangat anak-anak. Sekarang boleh bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bertambah-tambah dalamnya. Nanti untuk anak-anak yang bisa memakai gerakan, boleh pakai gerakan sambil berolahraga ya Bu Tere. Supaya tetap sehat, semangat dan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang anak-anak bagi berdiri semuanya. Kita akan mulai untuk nyanyi. Ya, betul. Bersenang-senang menyanyi memuliakan nama Tuhan. Sekarang silakan anak-anak duduk kembali. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mungkin capek ya Bu Tere kalau berdiri terus ya. Sekarang duduk lagi ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti
ini akan dipersembahkan, akan diberikan oleh Bapak Pendeta Christian. Tapi sebelum itu kita mengawalinya dengan menyanyikan lagu untuk memasuki ya firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Yesus sayang padaku. Kejadian 21 ayat 1-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian firman Allah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Selamat hari Minggu, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Christian. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Engkau Allah yang sudah menyertai dan berkati kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu saat ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu bernama Pak Yanu. Pak Yanu punya 2 orang anak. Pak Yanu berjanji kepada anak-anaknya, Juju dan Jeje. Juju dan Jeje, nanti suatu saat Bapak akan membelikan sepeda buat kamu. Wah, sekarang kan musim main sepeda. Tentu Juju dan Jeje senang. Wah, bapakku akan membelikan aku sepeda. Kemudian Pak Yanu pun berangkat bekerja ke luar kota. Lama berbulan-bulan tidak pulang. Juju dan Jeje menanti-nantikan, kapan ya Bapak pulang? Kapan ya Bapak membawa sepeda yang dijanjikannya? Tentu adik-adik ingat, kalau orang tua menjanjikan, wah besok mau dibelikan sepeda, besok mau dibelikan alat tulis,
tentu adik-adik senang kan? Demikian juga dengan Juju dan Cici. Juju Cici senang. Mereka menanti-nantikan kapan ya Bapak pulang dan bawa sepeda. Waktu terus berjalan hingga suatu saat bapaknya pulang. Cucu, Cici, ini bapak pulang. Apa yang bapak bawa? Coba lihat. Apa adik-adik? Pak Yanu pulang membawa sepeda buat Cucu dan Cici. Wah, tentu saja Cucu dan Cici begitu gembira karena dia mendapatkan sepeda sebagaimana yang dijanjikan orang tuanya. Pak Yanu menepati janjinya untuk memberikan sepeda kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dulu ada sebuah keluarga. Mereka menanti-nantikan hadirnya seorang anak. Keluarga itu keluarga Bapak Abraham. Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Tuhan Allah sudah menjanjikan kepada keluarga ini bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan seorang putra di tengah-tengah keluarga mereka. Waktu terus berjalan, Bapak Abraham dan Ibu Sarah menanti-nantikan hadirnya putra. Mereka mungkin sudah hampir putus asa. Hingga Bapak Abraham tua. Ini gambar Bapak Abraham yang sudah lanjut usianya. Ia masih menantikan anak. Bahkan Ibu Sarah sudah tidak datang bulan lagi, tidak mens. Itu berarti bahwa Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah lanjut usia. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada mereka hadirnya seorang anak. Hingga datanglah kabar kepada mereka, "Hei Abraham, istrimu akan mengandung." Tentu Abraham yang sudah lanjut terkejut. Bagaimana mungkin? Istriku sudah mati haid. Aku sudah lanjut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Allah sudah menjanjikan, maka Tuhan Allah menepatinya. Sudah berpuluh-puluh tahun Bapak Abraham dan Ibu Sarah menantikan hadirnya seorang anak. Bahkan mereka sudah hampir putus asa. Mereka sudah sangat lanjut usianya. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan kepada mereka janji akan hadirnya anak, tentu itu membawa sukacita. Ibu Sarah pun kemudian mengandung di usia yang lanjut. Karya Tuhan begitu luar biasa. Ia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Tuhan sudah menjanjikan, Ia menepatinya. Tuhan menjadikan Sarah mengandung. Walaupun secara manusia sudah tidak mungkin, tetapi Tuhan begitu luar biasa. Ibu Sarah pun akhirnya mengandung
seorang bayi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Bapak Abraham memiliki putra. Siapa yang tahu nama anaknya Abraham dan Ibu Sarah? Siapa? Ya, Ishak. Bapak Abraham sedang menggendong putranya Ishak, yang artinya tertawa. Ishak membawa kebahagiaan bagi Abraham dan juga Sarah, istrinya. Abraham, Sarah, dan Ishak, keluarga yang menantikan akan janji Tuhan. Ia tetap setia menanti hingga lanjut, dan Tuhan menepati janjinya. Nah, sekarang Pak Pendeta mau bertanya kepada adik-adik. Siapa adik-adik yang berjanji akan rajin belajar? Siapa yang berjanji rajin sekolah minggu? Siapa yang berjanji aku mau membantu ayah, bunda? Siapa yang berjanji akan rajin berdoa? Tentu kita harus menepati janji itu. Tentu kita harus menepati apa yang kita janjikan kepada diri kita, kepada Bapak Ibu, guru-guru, ataupun kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada kita dan Tuhan menepatinya. Yang seringkali menjadikan kita pengennya kan cepat, tetapi seringkali kita tidak sabar menunggu. Kita seringkali tidak sabar. Ya, Bapak sama Ibu sudah menjanjikan ini, kok nggak dikasih-kasih ya? Kita belajar pada Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang setia menanti-nantikan janji dari Tuhan. Karena itu kita harus tetap tekun menanti janji Tuhan dengan tetap setia kepada Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab kita bersama. Begitu adik-adik, yuk, siapa yang berjanji rajin belajar, rajin berdoa, bantu orang tua, kita harus melakukannya. Dan kita belajar untuk setia di dalam menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, karena Engkau sudah memberkati kami. Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk setia mengikut-Mu, menanti-nantikan-Mu, dengan kami tekun dan melakukan apa yang kami janjikan dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa.
anak-anak tadi sudah dengarkan ya cerita dari Bapak Pendeta Christian. Nah, di mana tadi Bapak Pendeta Christian membawakan cerita dengan tema penggenapan janji Allah akan mendatangkan sukacita. Nah, Betul. tadi mungkin apa ada yang tertidur nggak ya Bu Tere kira-kira ya? Anak-anak sekolah minggu tapi ngaji Nggak mungkin ya Bu, nggak mungkin tertidur. Anak-anak memang hebat. Ibadah online tetap ikuti dengan sukacita dan pasti ingat apa yang diberitahukan tadi. Diberikan oleh Pak Christian pasti ingat. Dan tentunya dengan mengingat tadi apa yang diberikan oleh Pak Christian tadi, kira-kira bisa ya? Setelah membutuhkan Pak Kris mesti ngasih aktivitas ya Bu Tere. Nah, anak-anak aktivitasnya jangan lupa ya dikerjakan. Nanti kalau sudah minta tolong papa, tolong mama, kakak, atau mungkin kalau sudah selesai minta tolong diambil gambarnya ya, difoto atau mungkin videonya. Terus nanti bisa dikirim ke WA Plengkong Kids Session. Itulah wadah untuk anak-anak. Jadi nanti minggu depan melaporkan aktivitas tentang kegiatan hari Minggu di Plengkong Kids Station dan akan dimuat, akan diupload sehingga banyak yang tahu bagaimana aktivitas anak-anak sekolah minggu yang semakin oke. Ya, setelah ini kita akan persembahan Bu Tere. Ya, anak-anak jangan lupa tadi sudah diingatkan Bu Ega sama Bu Tere ya untuk mempersiapkan persembahannya. Sekarang amplop persembahannya disiapkan dulu. Kita akan persembahan yang beri nama. Oh iya, nanti diberi tulisan ya Bu Tere. Betul, untuk persembahan sekolah minggu. Nanti dititipkan apa mamahnya. Ya, kalau pas ke gereja ngasih persembahan nanti bisa dititipkan. Nah, persembahan kali ini kita akan iringi dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur. Dengan musik kita ya anak-anak, mari kita nyanyi bersama. Kita haturkan ke dalam doa yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Wiwi. Doa itu meliputi doa persembahan, doa syafaat, dan akan diakhiri doa Bapa Kami. Silakan Bu Wiwi untuk bisa membawakan doa untuk saat ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan dan untuk doa syafaat dan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami. Anak-anak, ambil sikap berdoa yang manis ya. Bui akan pimpin di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini pula, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Engkau sucikan dan kuduskan, supaya layak untuk sarana kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami naikkan doa syafaat untuk anak-anak sekolah minggu di Kaji Pengkung pada khususnya, dan dimanapun anak-anak kami berada. Biarlah Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan, beri sukacita, walaupun saat ini kami menghadapi suatu masalah, yaitu virus corona, tetapi tidak menghilangkan sukacita anak-anak kami untuk tetap setia beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak kami. Biarlah Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, kesetiaan dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah dan mendidik anak-anak seturut kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, kesabaran, kasih sayang yang tulus,
sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami. Engkau berkati dalam tugas belajar yang saat ini masih belajar di rumah. Engkau mampukan anak-anak kami, berikan semangatnya dan tanggung jawabnya, sehingga anak-anak tetap dimampukan untuk menjalankan tugas belajarnya, meskipun harus belajar di rumah. Biarlah Tuhan memberi pertumbuhan yang baik secara rohani maupun jasmani, sehingga anak-anak kami bisa bertumbuh berkembang sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan nantinya boleh menjadi anak-anakmu yang boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi dirinya sendiri, maupun bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar berdoa, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sudah tidak terasa ya, hampir 1 jam kita harus bersekolah minggu. Kita akan segera akhiri sekolah minggu kita kali ini. Tapi ada pesan dari Bu Endah, anak-anak harus saat ini masih tetap di rumah ya, tetap di rumah, harus senantiasa sehat. Yang penting ya harus belajar juga di rumah, ibadah juga di rumah. Karena semisal kalau mau keluar pakai masker dan tetap menjaga kesehatan. Oh, jangan lupa sering cuci tangan. Juga bisa berolahraga ya Bu Tere. Ya. Olahraganya cukup lari-lari kecil. Di rumah sepedaan di rumah sekarang bisa. Lagi hit itu. Ya, yang penting kita harus tetap semangat dan bersukacita. Ya, kita akan akhiri ibadah kita kali ini. Kita akan bersama-sama bernyanyikan lagu Selesai Sekolah Minggu. Anak-anak, ayo kita berdiri, kita menyanyikan lagu Selesai Sekolah Minggu dengan penuh kirang-kirang. Dan besok kita akan coba lagi minggu depan untuk mengikuti ibadah online dari guru-guru yang lain. Betul, betul.